Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore di Bandung, sore jam setengah tiga karena sudah mendung dan mau hujan. Oke teman-teman, hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana kita bisa mencari target menggunakan Google Map. Jadi sebetulnya di Google Map itu kita bisa mendapatkan target-target tertentu yang memang sudah kita targetkan. Oke, saya akan coba buka Google Map-nya ya. Jadi nanti teman-teman di pencarian Google itu teman-teman bisa memasukkan target yang memang menurut teman-teman relevan untuk produk yang teman-teman akan jual. Misalkan saya akan coba cari targetnya adalah eh, toko sepeda toko sepeda Bandung. Nah, kalau kita lihat di Google Map ini ya, ini muncul tampilan seperti ini. Kita view all ya di sini. Nah, ini seperti ini. Jadi ini adalah toko-toko sepeda yang memang ada di Bandung. Dan ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena ternyata banyak ya. Dan kemudian mereka di sini itu pasti mencantumkan nomor telepon, baik itu yang fix line atau nomor telepon rumah atau nomor telepon toko. Kemudian ada juga yang mencantumkan nomor telepon handphone. Nah, ini akan menjadi target kita di mana nanti eh, toko-toko ini akan kita ambil, kemudian yang nanti akan kita filter berdasarkan nomor teleponnya. Oke, kita akan coba menggunakan tools yang memang untuk mengambil data-data dari Google Map ini. Oke, nama toolsnya adalah Data Miner ya. Oke, ini saya clear dulu yang data sebelumnya biar nggak terlalu numpuk. Oke, nah kemudian saya di sini akan pilih ya, akan pilih karena kita akan mengambil nomor telepon, maka saya di sini akan pilih itu adalah Google Map 2018 versi yang ada nomor teleponnya. Nah, yang ini. Jadi Google Map website location 2018. Nah, ini ada fontnya kan. Nah, ini yang akan kita ambil, select and scrape ya. Nah, datanya sudah keambil, tapi ini baru halaman pertama, teman-teman. Jadi kita next step. Kemudian di sini ada next page ini ya. Kemudian kita tinggal download 10 halaman. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini kan di sini halamannya banyak ya. Tuh, halaman 1, 2, 3 dan seterusnya sampai halaman 10. Nah, maka di tools ini juga kita akan ambil sampai dengan halaman 10. Oke. Nah, ini kita download kalau sudah tertarik. Tapi kalau belum, kita di sini scrap dulu 10 halaman. Oke, kita klik 10 halaman, kita scrap, maka secara otomatis si tools ini akan bergerak untuk mengambil data-data yang ada di Google Map ini. Oke, teman-teman, jadi ini udah selesai ya. Jadi dari total yang tadi kita scrap 10 halaman, jadi total 11 halaman itu kita dapat 232 data. Nah, data ini nanti kita akan download. Filenya itu adalah CSV. Nanti ini kita download. Toko sepeda Bandung. Oke. Save. Oke, kita buka filenya.
Nah, ini adalah file yang tadi. Jadi kita di sini kita bisa tahu nama tokonya ya. Kemudian dia review di Google-nya, kemudian alamat tokonya di sini juga kita bisa lihat apa namanya lokasinya ya. Kemudian di sini ada phone number. Nah, di sini ada nomor telepon. Nah, yang kita butuhkan itu adalah nomor telepon sama nama toko aja. Jadi yang lainnya di delete. Nah, ini. Oke. Nah, nomor telepon ini yang akan kita ambil, teman-teman. Jadi ini kita blok ya. Nah, jadi teman-teman ya, ini udah filenya sudah jadi. Jadi stepnya tadi yang seperti yang tadi saya liatin. Jadi yang akan kita ambil itu adalah nama toko, kemudian nomor teleponnya. Untuk nomor telepon sendiri itu menggunakan +62 dan di sini ada titik 2 untuk sebagai spasi. Jadi nanti di file formatnya itu adalah misalkan yang ini Braga baik titik koma
plus 628 sekian sekian sekian, langsung nomor telepon. Nah, ini format untuk dimasukkan ke tools. Ini nanti kita copy ya. Ini kita copy, kemudian baru kita masuk ke tools broadcast WhatsApp-nya. Oke, ini adalah tools broadcast WhatsApp yang versi Pro ya. Nah, nanti teman-teman di sini itu bisa memasukkan target yang tadi. Jadi target yang tadi itu nanti kita masukkan, kita tinggal copy paste aja di sini. Nah, ini. Kemudian kita import. Nah, di sini sudah langsung masuk si nomor telepon dan nama tokonya. Kemudian untuk WhatsApp sendiri ya, yang perlu diperhatikan itu adalah agar pada saat kita nge-broadcast itu tidak terbaca atau tidak terlihat seperti robot, maka kita perlu memasukkan yang namanya spin tag. Spin tag itu apa? Spin tag itu adalah sebetulnya coding di mana dia bisa merubah kata-kata yang di broadcast. Misalkan gini, misalkan untuk kata pembukanya, ya di sini ada tombol spin tag, itu kita tinggal menggunakan saja, klik. Nah, misalkan di sini teks pertama, misalkan untuk pembukaan Assalamualaikum. Kemudian yang keduanya misalkan selamat siang. Kemudian yang ketiganya misalkan selamat sore. Oke. Nah, kalau kita lihat teman-teman di sini ada kata-kata yang pembuka ini dijadikan satu secara otomatis oleh tools ya. Dengan formatnya seperti ini. Kita tinggal add to message saja. Nah, di sini sudah masuk kata-katanya. Ini nanti berfungsi untuk dia akan bergantian pada saat mengirim, dia random. Jadi dia akan kirim secara acak. Yang pertama misalkan selamat sore, kemudian yang kedua selamat siang, yang ketiga misalkan assalamualaikum. Oke. Kemudian kita juga bisa memanggil nama target. Nama-nama toko ini bisa kita panggil. Caranya gimana? Cukup dengan menekan di sini ada yang namanya full name. Nah, oke, baru kemudian di sini kita melakukan broadcast. Untuk broadcast sendiri, saya sarankan teman-teman selalu menggunakan spin tag. Jadi ada satu kata atau kalimat yang memang bisa mengandung lebih dari satu arti. Misalkan begini. Untuk spin tag yang akan saya masukkan di sini adalah misalkan diskon. Diskon itu kan berarti mengandung banyak kata. Diskon, potongan harga, atau misalkan diskonnya gedein, diskon. Kemudian di sini singkat DISC, diskon misalkan. Nah, kita masukin di sini 75 juta misalkan. Rumah luas tanah Nah, di sini kemudian kita juga bisa masukin misalkan lokasi. Berarti kalau kita bicara lokasi, berarti misalkan lokasi, kemudian tempat. Nah, oke. Di sini misalkan strategis 15 menit dari alun-alun Cimahi, 10 menit dari exit tol Padalarang. Nah, misalkan begini. Kemudian nanti kita akan bisa di sini bisa masukin
file atau foto. Di sini bisa masukin video atau misalkan kita masukin gambar. Oke, saya coba cari gambarnya ya. Gambar brosurnya. Nah, misalkan ini. Open. Nah, kemudian yang perlu diingat sama teman-teman di sini itu ada setting. Nah, untuk setting sendiri di sini ada pilihan slow untuk pengiriman ya, slow, very slow, normal, fast atau very fast. Nah, biasanya saya menggunakan antara normal atau fast aja karena kalau misalkan terlalu cepat pun nanti dia akan kelihatan itu robot. Kemudian kalau misalkan terlalu slow pun ya terlalu lama ya yang pasti ya. Jadi saya pilih fast. Kemudian untuk delay waktunya ya, biasanya yang normal itu adalah biasanya saya setting antara sekitar 30 sampai dengan 45 detik. Jadi seolah-olah nanti itu memang diketik sama manusia ya. Tapi kalau untuk contoh sekarang saya akan coba supaya cepat ya, 5 sampai dengan 8 detik aja. Kemudian di sini juga ada aktif dialog with familiar akun. Artinya apa? Artinya kita di sini bisa masukin nomor-nomor untuk nomor-nomor yang familiar. Itu tentunya di sini adalah yang dimasukin itu adalah nomor sendiri ya, jangan nomor orang lain. Jadi nomor-nomor sendiri kalau kita punya beberapa WhatsApp, kita masukin di sini, tinggal add ya. Kemudian formatnya itu harus selalu +62. Jadi +62, kemudian 8, 11 misalkan, 222 594. Nah, misalkan seperti ini. Nah, setelah masuk di sini, kemudian kita juga menyiapkan kata-kata untuk nge-broadcast ke sini random. Jadi kita masukin sebanyak mungkin ya untuk masukin di sini. Jadi kita misalkan masukinnya misalkan gini. Ayo kita survei ke lokasi. Nah, oke. Nah, dia langsung masuk di sini ya. Ini karena ada nomor 2 saya delete 1. Nah, nanti pada saat nge-broadcast dia akan secara otomatis dia akan nge-broadcast ke nomor-nomor ini. Tujuannya apa? Tujuannya biar nanti seolah-olah WhatsApp kita nih memang ada komunikasi dengan nomor-nomor familiar yang biasa kita komunikasi. Bukan hanya nge-broadcast ke target. Untuk delay waktunya ya, itu kita setting misalkan setelah 5 pesan dan menunggu 5 detik ya. Setiap 30 detik setiap 5 pesan dia nanti langsung ngirim ke nomor-nomor ini. Gitu. Kemudian di sini juga ada active sleep between sending. Jadi setelah 10 pesan, dia akan berhenti dulu 10 detik. Kemudian nanti lanjut lagi ke pesan berikutnya. Dan ini akumulasi. Jadi tiap 10 detik, tiap 10 pesan dia berhenti dulu 10 detik. Terus berlaku seperti itu. Di sini settingnya auto aja. Setelah oke, baru kita close ya. Kemudian baru kita klik send. Ini ikutin aja, close ya. Ini send now. Nah, nanti si tools ini itu akan akan membawa kita ke WA web. Jadi teman-teman nanti akan melakukan broadcast itu menggunakan WA web. Oke, setelah ini kita langsung masuk ke WA webnya ya. Oke, kita scan dulu. Nah, kita tunggu. Nah, dia sudah mulai nge-broadcast nih. Jadi dia secara otomatis dia melakukan broadcast sendiri. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nomor target kita itu tidak perlu di-save. Kemudian yang kedua,
Itu kita bisa lihat di sini ketikannya itu dia mengucapkan atau memanggil nama ininya, nama tokonya nih. Selamat sore bengkel sepeda tenda biru. Nah, dia secara otomatis manggil nama ininya, nama apa namanya, nama tokonya. Kemudian dia juga nanti secara otomatis dia akan mengirim gambar attachment yang tadi sudah kita masukkan. Jadi biarkan saja udah seperti ini. Jadi teman-teman nanti tinggal mencari target berikutnya ya, nanti tinggal diolah lagi seperti tadi, kemudian nanti tinggal dimasukkan. Dan teman-teman pun bisa melakukan apa namanya, melakukan hal yang sama jika teman-teman sudah punya database sendiri. Jadi kalau teman-teman punya database buyer, teman-teman mau nge-broadcast silakan dengan format tadi ya. Gitu ya teman-teman untuk tutorial cari data atau cari target dari Google Map, kemudian cara bagaimana kita melakukan broadcast penjualan direct langsung ke nomor WA target yang sudah kita tentukan atau kita cari di Google Map. Terima kasih, semoga tutorial ini membantu teman-teman dan meningkatkan penjualan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.